Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Gimana Desi? Kabarnya sehat? Sehat Ibu. Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum Ibu mulai belajar bahasa Indonesia, kepada ketua kelasnya tolong dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu. Marilah Bu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran kalian semua. Baik Bu. Angga, Alfa Bu. Alfa, Iya Bu. kemudian Bella, Hadir. Desyana, Hadir Ibu. Rizky Febrianti. Hadir Ibu. Baik, jadi yang tidak hadir hanya Angga ya. Iya Bu. Wah, kelasnya terlihat sangat rapi ya hari ini. Siapa yang piket? Siapa hari ini yang piket? Kelasnya Desi. Wah, anak-anak kelasnya sangat bersih, sangat rapi, kursinya juga rapi. Iya ya. Terima kasih ya Eci, Desi yang sudah membersihkan kelas. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai buku fiksi dan buku non fiksi. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas tentang apa? Tentang pengertian ya Bu. Benar sekali. Jadi kemarin kita membahas tentang pengertian. Ada yang masih ingat tidak pengertiannya? Buku fiksi itu apa? Buku non fiksi itu apa? Ayo tunjuk tangan. Itu buku Ya. yang nyata, kalau non fiksi itu tidak nyata. Baik, jadi menurut Desi buku fiksi itu buku yang tidak nyata, sedangkan buku non fiksi itu buku yang nyata. Betul. Nah, ada lagi tidak dari teman-teman yang mau menambahkan? Saya Bu. Iya, Kiki. Buku fiksi adalah buku yang berasal dari karangan imajinasi. Kalau buku non fiksi berasal dari ilmu pengetahuan atau kisah nyata. Benar sekali. Jadi buku fiksi itu adalah berdasarkan karangan imajinasi, sedangkan buku non fiksi itu dari kisah nyata. Beri aplaus dulu buat Kiki. Ya. Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai unsur yang terdapat di dalam buku fiksi dan unsur yang terdapat di dalam buku non fiksi. Kita hari ini akan merincikan hal tersebut. Baik, sebelumnya buka buku paketnya halaman 158. Di sana ada unsur-unsur buku fiksi dan buku non fiksi. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menerangkan yang ada di buku tersebut? Apa saja unsur yang ada di buku fiksi dan non fiksi? Coba dibuka bukunya. Baik Bu. Ya, ada yang mau menjawab? Ada yang mau membantu Ibu? Rizky Bu. Baik, Rizky. Iya Bu, bagaimana Bu? Bisa menyebutkan apa unsur yang terdapat dalam buku fiksi dan non fiksi? Unsur-unsurnya ada cover Bu. Benar. Kemudian? Ada sistematika penulisan. Iya. Penggunaan bahasa. Iya, benar. Unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Benar sekali. Baik, dari unsur-unsur tersebut kita akan mulai merincikan nih. Ibu akan membagikan kalian sebuah cerita fiksi dan non fiksi untuk kalian kerjakan. Kalian cari unsur-unsurnya tersebut yang dari penugasan yang sudah Ibu berikan. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Baik Bu. Karena di kelas ini seharusnya ada 4 orang. Dan ada 1 orang yang tidak berangkat yaitu Angga, berarti kalian Ibu bagi menjadi 2 kelompok, 1 kelompoknya 2 orang dan satunya Ibu akan bimbing ya. Iya. Baik, kelompok 1 yaitu Desyana dan Kiki ya. Baik Bu. Kelompok 2-nya Bella Putri. Baik Bu. Baik, ini contoh ceritanya. Ibu akan beri waktu kalian selama 15 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tanyakan langsung ke Ibu ya. Baik Bu.
Bu, izin bertanya. Iya, Bella. Maksud yang ini apa ya, Bu? Saya kurang paham. Oke, maksud dari Yang bagian ini, Bu, saya kurang paham. Baik, Bella di sini mendapatkan contoh dari cerita fiksi. Iya, Maka Bella harus menentukan unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita fiksi tersebut. Misalkan tokohnya yang dikembangkan seperti apa, kemudian alurnya seperti apa, alurnya di mana dan seperti apa. Kemudian pada cover bukunya menarik atau tidak. Kemudian sistematika penulisannya menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau menggunakan bahasa Indonesia yang gaul. Kan kita ada dua bahasa. Kita biasa kalau di formal kita menggunakan bahasa formal, kalau kita bermain menggunakan bahasa bermain. Nah, di situ Bella rincikan bagaimana cerita tersebut yang ada di dalam cerita tersebut lalu kemudian dituliskan ke dalam buku. Baik, Ibu, terima kasih. Baik. Saya paham. Di sini ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai kelompok 1, apakah dapat dipahami? Paham, Udah, Bu. Ibu, paham. Kelompok 1 mendapatkan contoh dari buku non-fiksi ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, di situ kalau non-fiksi kalian mencari biasanya sistematika bukunya sudah terlihat jelas antara perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi ya, anak-anak? Iya, Bu. Baik, sekarang silakan selesaikan. Baik, Bu. Baiklah, waktu sudah menunjukkan 15 menit. Tugasnya bisa dikumpulkan ke Ibu. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Ibu akan mengoreksi terlebih dahulu untuk kelompok 1. Jawaban dari kelompok 1 sudah benar ya. Di sini sudah dirincikan bagaimana menjelaskan unsur-unsur yang terdapat di dalam buku fiksi. Ini sudah Ibu beri nilai A+ untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Yeay. Kelompok 2. Ini sudah bagus ya Bella. Ini semua unsur-unsurnya sudah disebutkan, namun ada satu unsur yang kurang nih Bella, yaitu ada unsur bagian cover buku. Di sini belum dituliskan, tapi tidak apa-apa, Ibu kasih nilai B+. Beri tepuk tangan untuk Bella. Yeay. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Kemudian apa sih kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan apa itu buku fiksi dan non fiksi dan apa saja unsur-unsurnya? Ada yang bisa? Tunjuk tangan yang bisa. Saya, Bu. Iya Kiki. Buku fiksi adalah buku yang berasal dari karangan atau imajinasi, sedangkan buku non fiksi adalah buku yang berasal dari kisah nyata atau dokumentasi ataupun buku yang berasal dari kisah nyata. Iya. Lalu Unsur-unsurnya? unsurnya ada cover buku, sistematika penulisan, penggunaan bahasa, dan unsur intrinsik serta ekstrinsik. Baik, benar. Dari yang disampaikan oleh teman kita tadi, Kiki sudah sangat sempurna ya, sudah sangat sempurna. Dan kepada teman-teman yang lainnya yang belum aktif menjawab, dibaca lagi bukunya. Ada semua jawabannya di buku, biar kita makin aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa buku fiksi dan buku non fiksi itu berbeda, yaitu buku fiksi itu adalah mengandung imajinasi atau kisah yang tidak nyata, sedangkan buku non fiksi itu kisah nyata. Contohnya ada yang bisa menyebutkan tidak contoh dari buku fiksi dan non fiksi? Ya, Bella. Kalau buku fiksi itu contohnya seperti novel dan lain-lain. Iya. Kalau benar. non fiksi itu buku pelajaran seperti itu. Iya benar. Di sini Ibu jarang ini mendengar Desyana menyampaikan jawabannya. Nah, Desyana bisa tidak menyebutkan apa itu contoh buku fiksi dan buku non fiksi yang pernah Desyana baca? Kalau buku fiksi, buku Dilan bukan buku. Buku Dilan. Nah, ingat-ingat lagi nih pengertian buku fiksi itu apa? Kalau buku fiksi di dalamnya pasti mengandung imajinasi. Kalau di dalamnya kisah nyata, berarti itu masuk buku non fiksi. Buku Dilan yang Eki baca kira-kira di dalamnya itu kisah nyata atau kisah imajinasi? Imajinasi dari penulis, Bu. Nah, kalau imajinasi dari si penulis, maka bisa masuk ke dalam jenis buku fiksi. Nah, contoh buku non fiksinya? Ayo.
Oh, kalau non fiksinya berita, buku koran, majalah. Benar sekali. Jadi buku non fiksinya itu bisa majalah atau kalian bisa pernah membaca tidak tentang biografi? Pernah, Bu. Biografi. Ada yang tahu apa itu buku biografi? Desyana katanya pernah? Tentang data diri seorang, Bu. Nah, data diri seseorang itu masuk ke dalam contoh buku non fiksi karena tidak mungkin data diri seseorang itu masuk buku non fiksi karena di dalamnya data diri seseorang itu dari awal dia lahir sampai dari dia meninggal. Baik, maka itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahami pembelajaran yang telah Ibu sampaikan ya. Baik, Bu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Oleh karena itu, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan mulai membahas mengenai cara mengomentari buku. Kalian bisa baca-baca lagi buku paketnya di rumah ya anak-anak. Nah, untuk menutup, kembali ketua kelas tolong pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, Bu. Baiklah teman-teman dan ibu guru semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Bella. Sama-sama, Bu. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.